Ayo. Ya, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan chapter 21, yaitu Inventory Management, Just in Time, and Simplified Costing Method. Selanjutnya di sini ada nama kelompok kami, ada Selvi dengan NIM 2019-80-204, ada Uli Latifah Tunisa dengan NIM 2022-80146, ada Vanessa Aulia dengan NIM 2022-80161, ada Cantika Putri Maharani dengan NIM 2022-80147, dan Audrey Zahra Rianto dengan NIM 2022-8 158. Selanjutnya di sini ada manajemen inventaris di organisasi retail. Di sini manajemen persediaan itu mencakup perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan aliran persediaan ke dalam, melalui, dan keluar dari suatu organisasi. Jadi di sini biaya yang terkait dengan barang untuk dijual, selain biaya barang aktual yang dibeli, ada beberapa jenis biaya berbeda yang terkait dengan persediaan. Lalu di sini ada biaya ini yang termasuk ke dalam 6 kategori itu. Yang pertama itu ada biaya pembelian, yang kedua ada biaya pemesanan, lalu yang ketiga ada biaya pengangkutan, yang keempat ada biaya stock out, yang kelima ada biaya kualitas, yang keenam itu ada biaya penyusutan. Lalu di sini ada model keputusan kuantitas pesanan ekonomi. Di sini kuantitas pesanan ekonomi atau yang biasa disebut EOQ itu adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal. Jadi di sini gunanya itu untuk mencari beberapa total bahan yang tetap untuk dibeli, dan setiap pembelian juga itu untuk menutup kebutuhan selama satu periode yang akan mendatang. Lalu selanjutnya di sini ada rumus-rumus dari EOQ. Yang pertama itu ada rumus EOQ itu ada pangkat 2DP dibagi C. Lalu selanjutnya ada number of order, rumusnya itu D dibagi EOQ. Lalu selanjutnya di sini ada reorder point, itu rumusnya D dibagi WD dikali LT. Lalu selanjutnya di sini ada total relevant cost, itu ada dua, ada TOC dan TCC. Jadi TOC itu rumusnya D dibagi EOQ dikali P, dan TCC itu rumusnya EOQ dibagi 2 dikali C. Lalu yang terakhir di sini ada safety stock atau SS. Cara menghitung SS itu adalah dalam kurung MU dikurang DU dikali LT. Lalu di sini untuk yang menghitung ROP itu DU dikali LT ditambah SS, dan TCC itu untuk perhitungan terakhirnya itu dalam kurung EOQ dibagi 2 ditambah SS. Lalu selanjutnya ada when to order assuming certainty. Jadi ini adalah titik pemesanan. Kembali ada tingkat kuantitas persediaan yang mengikuti pemesanan pembelian baru. Jadi titik pemesanan ini paling mudah dihitung ketika permintaan waktu tunggu pesanan pembelian diketahui kepastiannya. Jadi ini bisa dapat disebut dengan reorder point dengan rumus number of units sold per time period dikali purchase order lead time.
Lalu selanjutnya ada safety stock. Jadi safety stock ini adalah persediaan pengamanan yang disimpan di sepanjang waktu dalam jumlah persediaan yang dipesan dengan menggunakan model EOCO tersebut. Jadi perusahaan menggunakan persediaan ini untuk sebagai pengamanan penyangga terhadap peningkatan permintaan yang tidak terduga seperti ketidakpastian waktu tunggu dan tidak tersedianya stok dari pemasok. Jadi di sini saya jelasin kembali rumus safety stock yang tadi udah dijelasin. Jadi safety stock ini ada rumus MU dikurang DU dikali lead time. Jadi jika di ROP ada safety stocknya, maka rumus ROP-nya adalah DU dikali lead time ditambah safety stock. Dan ketika di safety stock ada TCC dirumuskan sebagai EOQ dibagi 2 ditambah safety stock dikali C. Dan perhitungan akhirnya itu ada terdapat di TRC, di mana hasil TOC ditambah TCC. Selanjutnya ada estimation inventory related relevant cost and their effect. Jadi ini memperkirakan biaya relevan terkait persediaan merupakan proses penting dalam manajemen operasional ataupun akuntansi. Biaya relevan ini adalah biaya yang akan berubah dari keputusan manajerial tertentu. Jadi biaya pemesanan relevan hanyalah biaya pemesanan yang berubah seiring dengan jumlah pemesanan yang dilakukan. Misalnya ada biaya penyiapan, biaya penerbitan pemesanan, pembelian, serta penerimaan dan pemeriksaan bahan. Baik, selanjutnya ada cost of a prediction error, yaitu merupakan memprediksi biaya relevan yang dimana kita dapat menghitung akibat dari kesalahan prediksi ini menggunakan pendekatan 3 langkah. Langkah yang pertama itu menghitung monetary outcome dari tindakan terbaik yang dapat diambil, kemudian mengingat jumlah sebenarnya dari cost input atau biaya perpesanan pembelian. Rumusnya RTC sama dengan D kali P per Q ditambah Q ditambah Q dikali C per 2, yaitu sama dengan 13.000 dikali $200 per 1.000 ditambah 1.000 dikali $5,20 per 2, yang merupakan $2.600 ditambah $2.600 sama dengan 5.200. Next. Lalu yang kedua, ada langkah kedua yaitu hitung monetary outcome dari tindakan terbaik berdasarkan jumlah cost input yang prediksinya salah. Yang di sini merupakan manajer menghitung kuantitas pesanan berdasarkan prediksi bahwa biaya pemesanan adalah $100. Yang rumus pertama yaitu EOQ sama dengan akar kuadrat 2 kali DP per C sama dengan akar kuadrat 2 kali 13.000 dikali $100 per $5,20 sama dengan 500.000 kuadrat, yaitu 707 unit atau rounded. Kemudian untuk biaya pesanan pembelian yang sebenarnya yaitu $200, yaitu adalah rumusnya RTC sama dengan 13.000 dikali 200 per 707 ditambah 707 dikali $5,20 per 2, yaitu $3.678 ditambah $1.838 sama dengan $5.516. Kemudian yang langkah ketiga yaitu adalah menghitung selisih antara monetary outcome dari step 1 dan step 2. Di sini step 1 monetary outcome-nya yaitu $5.200. Kemudian step 2 monetary outcome-nya yaitu $5.516. Perbedaannya $316, yang dimana biaya kesalahan prediksi $316 adalah 6% dari total biaya relevan sebesar $5.200. Lalu ada conflict between the EOQ decision model dan manager performance evaluation, yaitu merupakan model EOQ memperhitungkan biaya peluang karena biaya ini merupakan biaya yang relevan ketika menghitung biaya penyimpanan persediaan. Namun, manajer juga mengevaluasi berdasarkan angka akuntansi keuangan, yaitu hanya mencatat transaksi aktual, bukan biaya peluang yang hilang. Kemudian ada
just-in-time purchasing, yang dimana merupakan pembelian bahan baku atau barang yang dikirimkan sesuai kebutuhan untuk produksi atau penjualan. Contohnya seperti printer HP, yaitu memiliki kerjasama dengan pemasok utama. Kemudian pemasok utama ini harus menepati komitmen mereka, karena kalau adanya kegagalan, apapun di pihak mereka akan mengakibatkan pabrik perakitan HP tidak dapat memenuhi jadwal pengiriman printer. Next. Kemudian ada GIT purchasing dan EOK model parameters. Di sini manajer Glareset percaya bahwa kebijakan pembelian saat ini mungkin mengakibatkan biaya penyimpanan persediaan perusahaan yang menjadi lebih besar daripada perkiraan mereka karena biaya pergudangan, penanganan, asuransi, dan peralatan yang lebih tinggi. Dan juga mereka juga yakin bahwa biaya penempatan pesanan pembelian kemungkinan besar akan menurun karena hal-hal berikut. Yang pertama, Glareset membuat perjanjian pembelian jangka panjang yang menentukan persyaratan harga dan kualitas yang dimilikinya. Kemudian, sistem elektronik baru memungkinkan Glareset menempatkan pesanan pembelian, menghitung catatan pengiriman, dan melakukan pembayaran kepada pemasok dengan lebih hemat biaya. Yang ketiga, Glareset menggunakan kartu pesanan pembelian atau kartu kredit seperti Visa dan Mastercard. Next. Kemudian ada relevant cost of GIT purchasing, yaitu merupakan pembelian GIT yang tidak hanya dipandu oleh model EOKI, karena model tersebut hanya menekankan trade-off antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan yang relevan. Namun di sini manajemen inventaris juga mencakup akuntansi biaya pembelian perusahaan, biaya kehabisan stok, biaya kualitas, dan biaya penyusutan. Selanjutnya ada supplier evaluation and relevant cost of quality and timely deliveries. Perusahaan yang menerapkan pembelian GIT memilih pemasoknya dengan hati-hati dan mengembangkan hubungan pemasok jangka panjang. Beberapa pemasok mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan yang lain untuk mendukung pembelian GIT. Misalnya strategi perusahaan Frito-Lay, pemasok keripik kentang dan makanan ringan lainnya menekankan pada layangan konsistensi, kesegaran, dan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Hasilnya Frito-Lay melakukan pengiriman ke gerai retail lebih sering dibandingkan yang banyak pesaingnya. Selanjutnya ada GIT Purchasing and Planning and Control and Supply Chain Analysis. Tingkat persediaan pengecaran bergantung pada pola permintaan pelanggaran dan pasokannya, hubungan dengan distributor dan produsennya, pemasok ke produsennya, dan seterusnya. Rantai pemasakan menggambarkan aliran barang, jasa, dan informasi dari sumber awal bahan dan jasa hingga pengiriman produk ke konsumen. Selanjutnya ada inventory management, MRP, dan GIT production. Sistem yang paling banyak digunakan untuk merencanakan dan mengimplementasi aktivitas inventaris dalam pabrik adalah perencanaan kebutuhan material MRP dan produksi just in time GIT. Selanjutnya ada Materials Recruitment Planning. Sistem perencanaan kebutuhan material MRP adalah sistem push in truck yang memproduksi barang jadi untuk persediaan berdasarkan perkiraan permintaan. MRP menggunakan yang pertama perkiraan permintaan produk akhir, yang kedua bill of material yang merinci bahan, komponen, dan sub-rakitan untuk setiap produk akhir, dan informasi yang ketiga ada informasi tentang persediaan bahan, komponen, dan produk perusahaan. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan waktu tenggang (lead time) yang diperlukan untuk membeli bahan baku dan untuk memproduksi komponen serta produk jadi, jadwal induk produksi menetapkan kuantitas dan waktu setiap barang yang akan diproduksi. Setelah diproduksi sesuai jadwal, output dari masing-masing departemen didorong untuk melalui jalur produksi memelihara catatan inventaris dan biaya yang akurat sangat penting dalam sistem MRP. Selanjutnya ada just-in-time production. Just-in-time atau GIT production yang juga disebut
Lean production adalah sistem manufaktur demand flow atau permintaan yang memproduksi setiap komponen dalam lini produksi segera dan hanya jika diperlukan pada langkah berikutnya dalam lini produksi. Sistem produksi JIT ini membantu perusahaan memenuhi permintaan akan produk berkualitas tinggi tepat waktu dan dengan biaya serendah mungkin. Selanjutnya, features of JIT production system. Produksi diatur dalam sel-sel manufaktur yang merupakan area kerja dengan berbagai jenis peralatan yang dikelompokkan bersama untuk membuat produk terkait. Yang kedua, pekerja dipekerjakan dan dilatih untuk memiliki keterampilan, multi keterampilan, dan mampu melakukan berbagai operasi dan tugas. Yang ketiga, cacat dihilangkan secara agresif. Lalu yang keempat, waktu persiapan. Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peralatan dan bahan dan untuk memulai produksi suatu komponen atau produk, dan waktu siklus manufaktur, waktu dari saat pesanan diterima oleh manufaktur hingga menjadi produk jadi dikurangi. Yang kelima, pemasok dipilih berdasarkan kemampuan mereka dalam mengirimkan bahan berkualitas secara tepat waktu. Selanjutnya ada cost and benefits of JIT production. Manfaat lain dari berkurangnya persediaan yaitu peningkatan penekanan pada peningkatan kualitas dengan menghilangkan penyebab spesifik dari pengerjaan ulang, sisa dan pemborosan serta waktu siklus. Selanjutnya ada JIT Service Industry. McDonald telah mengadaptasi praktik produksi JIT untuk membuat hamburger. Sebelumnya, McDonald memasak sejumlah hamburger yang ditempatkan di bawah lampu pemanas agar tetap hangat saat dipesan. Jika hamburger tidak terjual dalam jangka waktu tertentu, maka hamburger tersebut akan dibuang, sehingga menimbulkan biaya penyimpanan persediaan dan biaya pembusukan yang tinggi. Terlebih lagi, kualitas hamburger akan menurun jika semakin lama mereka diletakkan di bawah lampu pemanas. Sekarang, McDonald's memasak hamburger hanya jika dipesan, dengan meningkatkan kualitas hamburger dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pesanan khusus JIT telah meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning System. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan ERP adalah seperangkat modul perangkat lunak terintegrasi yang mencakup struktur, pembelian sumber daya, manusia, dan fungsi lainnya. Selanjutnya ada sistem ERP juga memungkinkan perusahaan untuk mengubah rencana manufaktur dan distribusinya dengan cepat sebagai respons terhadap perubahan penawaran dan permintaan. Perusahaan percaya bahwa sistem ERP sangat penting untuk mendukung inisiatif JIT karena pengaruhnya terhadap waktu tunggu. Selanjutnya ada performance measure and control in JIT production. Yang pertama itu ada ukuran kinerja keuangan, yang kedua ada ukuran kinerja non-keuangan. Selanjutnya ada efek JIT System on Production Costing. Dengan mengurangi penanganan material, pergudangan, dan inspeksi, sistem JIT mengurangi overhead biaya. Sistem JIT juga membantu penelusuran langsung beberapa biaya yang biasanya diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.